Pohon nangka tinggal sebatang. Nangkanya unik berbuah tomat. Saya ucapkan selamat datang untuk para hadirin yang terhormat. Program Laku Dalam Ruang dari Pekan Kebudayaan Nasional membuat saya jadi berpikir siasat-siasatnya dan pembingkaiannya yang berbeda, dan mungkin kita bisa melihat dengan cara yang lebih berbeda lagi untuk membingkai karya seni, terutama di wilayah Sungai Mahakam. Karena yang saya perhatikan, teman-teman seniman itu punya metode yang berbeda-beda dan siasatnya sendiri. Jadi itu yang menarik sebenarnya, eksperimentasinya justru bukan di karya akhirnya, tapi proses dan temuan-temuannya selama dia berkarya ya, atau memulai riset karyanya di Sungai Mahakam. Itu bisa mengundang dan menginspirasi kepada seluruh seniman yang ada bagaimana menjual Sungai Mahakam sebagai salah satu wisata di kota Samarinda. Dermaga ini sebenarnya dermaga yang sudah lama dibangun sebelum dermaga yang saat ini. Dermaga ini dulu dari kayu dan hanya dipakai untuk kapal-kapal ketinting yang ada saat ini. Dan kemudian mungkin sejak tahun 2019 atau 2018 barulah ada kapal-kapal wisata. Kapal wisata ini pun juga hanya menyisir Sungai Mahakam, misalnya dari dermaga kita terus ke daerah Big Mall, baru ke jembatan Ahmad Amin. Dalam mencari restu ini bareng kalian, aku juga pengen sekalian minta bantu di tempat kita kunjungan saat nanti ini. Kita bakal ke GP dan di sana kita bakal merekam landscape yang kita lihat. Jadi sebelumnya pas di tempat-tempat ritual itu aku bikin sketsa. Jadi nanti di depan GP itu kita berhenti dan aku mau minta bantu ke teman-teman kita ngerekam itu lewat sketsa. Aku ada bawa alatnya, kita nanti pakai tinta Cina dan kertas yang ini dan pakai lidi ini. Harapannya sih pastinya pingin ada lagi, karena ini baik buat kota Samarinda dan di luar kota Samarinda untuk saling berbagi ilmu pengetahuannya tentang seni, tentang budayanya, ya kan, tentang bagaimana praktik-praktik seni tiap kota. Jadi kan di sini kan kita belajar banyak tentang praktik-praktik seni tiap kota, dan
kita bareng-bareng berkolaborasi karena saya dan Rewa adalah mitra kolaborasi kan di sini. Dalam residensi aku pendekatannya lebih ke mitos, yaitu sastra lisan. Ketika aku mengulik lagi dan banyak belajar di sini mengenai sastra lisan, aku bertemu dengan laku-laku yang sangat dekat dengan mitos atau imaji-imaji mitologi dan pengetahuan-pengetahuan tradisi yang masih sangat lekat, terutama itu di masyarakat Samarinda seberang. Aku bertemu dengan beberapa narasumber dan ada salah satu narasumber yang memantikku, yaitu namanya Rudi Romo. Rudi Romo bertanya, "Kamu di sini untuk apa dan tujuanmu apa? Apakah kamu direstui dan jalan apa yang akan kamu temui?" Dan dia lebih mengarahkan tentang bagaimana restu aku berada di sini dan nanti aku kembali lagi ke daerahku. Selalu memantikku dan membuat aku untuk bertanya dengan diriku sendiri, apa yang sedang aku lakukan di sini. Yang aku tahu residensi itu adalah berpindah tempat dan aku berada di sana, aku berada di ruang baru dan bagaimana aku memahami laku-laku dan mempengaruhi lakuku sendiri. Dari pertanyaan Romo, kemudian aku mengerucutkan rancanganku. Akhirnya aku memfokuskan untuk mencari restu. Jadi keberadaanku di sini, kunjunganku di lokasi yang aku rekam melalui sketsa dan video, itu adalah spot-spot yang disarankan oleh Romo untuk aku datangi dan mengenali sapaan apa yang aku dapat, refleksi apa yang ada di pikiranku, dan itu sangat membuatku melatih sensitivitasku kembali. Ketika aku berada di lokasi, aku menjadi lebih intens untuk mengenali sudut-sudut di lokasi yang aku kunjungi. Karya yang saya tampilkan di sini, dia berbicara tentang jembatan dan tambangan, gimana dua entitas itu saling berhubungan satu sama lain di Samarinda yang sekarang, karena tambangan juga menjembatani dua area yang berbeda yang terpisah oleh Sungai Mahakam, sedangkan jembatan juga menjembatani dua area yang berbeda juga, tapi dengan bentuk yang lain.
Menarik banget kalau misalkan ada program yang sama di kota-kota yang belum pernah ada sebelumnya gitu, soal residensi seniman, di mana seniman tinggal dan berbaur dengan warganya. Semoga aja kedepannya pemerintah bisa mendukung lebih banyak lagi program-program yang sama di area-area atau daerah-daerah yang berbeda yang belum pernah diadakan sebelumnya.